Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Iya, saya ke Pak Wali Kota dulu, Pak Afzan. Mas. Siap. Mas Aiman, mohon maaf atribusinya saya koordinator nasional P2G, Mas. Oke, nanti saya akan ganti. Ya. Tapi Anda betul di Federasi Serikat Guru Indonesia ya? Bukan, Mas, di Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Mas. Oh, Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Baik, nanti kami akan koreksi. Terima kasih atas koreksinya, Bung Satriawan. Saya ke Pak Wali Kota, Pak Afzan. Pak Afzan, bagaimana kronologinya satu orang menularkan banyak guru lainnya? Ya, memang kronologinya adalah satu guru sebetulnya sudah merasa tidak enak badan dan indera penciumannya sudah hilang indera penciumannya, Oke. tetap guru itu tetap memaksakan berangkat karena absensi itu juga berpengaruh terhadap tunjangan pendapatan. Iya. Masalahnya itu. Berapa tunjangan per hari? Untuk angka pastinya itu per bulan ya, tunjangan penambahan pendapatan. Jadi Oke, kan tapi dihitung per hari, Pak Wali Kota. Iya, dihitung per hari. Berapa per harinya? Per hari mungkin sekitar 30 ribu ya. 30.000. Karena sudah anosmia sebenarnya, kalau dibilang tanpa gejala ya enggak juga, karena sudah anosmia, enggak bisa nyium. Enggak juga. Sudah indera penciumannya sudah hilang. Oke, sejak hari keberapa berdasarkan yang bersangkutan? Hari kedua. Hari kedua. Jadi hari pertama sudah anosmia, mungkin hari Minggu itu ya? Hari Iya. pertama? Oke, hari Ya. Senin ia masuk di hari kedua. Iya, hari kedua. Oke, lalu menularkan totalnya berapa sampai saat ini? Totalnya adalah 37 guru dan karyawan. Sudah ada sekolah tatap muka di sana? Ya, jadi ini saya luruskan bahwa kasus di SMA Negeri 4 ini bukan kasus pembelajaran tatap muka, tetapi adalah memang kasus tertular dari guru dan karyawan. Oke. Memang pembelajaran tatap muka di SMA 4 ini sudah selesai sekitar tanggal 27 Mei ya, sudah selesai. Jadi tetapi guru dan karyawan kan tetap masuk, tetap Oke. absen, mereka melakukan tugasnya. Jadi saya konfirmasi, tidak ada satupun murid yang tertular? Alhamdulillah tidak ada. Hanya 37 guru dan karyawan SMA 4 Dan Pekalongan. SMA 4 Pekalongan. Sampai sekarang masih isolasi semua, termasuk yang menularkan pertama kali? Ya, sampai sekarang masih isolasi semua karena kita observasi untuk isolasi itu 2 minggu. Iya. 2 minggu dan itu termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah juga ikut tertular, kepala sekolah yang menginisiasi guru ini untuk cek di laboratorium dan RSUD Bendan, dan akhirnya positif. Terus 7 guru dan karyawan yang berinteraksi langsung juga kita cek di RSUD Bendan. Ternyata dari 7 guru itu ada 4 yang positif juga. Akhirnya inisiasi dari kepala sekolah, semua guru dan karyawan termasuk kepala sekolah itu dites di rumah RSUD Bendan, dan hasilnya 37 guru dan karyawan ini positif. 37 termasuk yang menularkan pertama kali ya, Pak Wali Kota ya? Termasuk yang mengeluarkan, Oke. termasuk kepala sekolahnya juga. Kondisinya 37 ini bagaimana Pak Wali? Alhamdulillah OTG semua, guru yang istilahnya menularkan pun kondisinya sudah lebih baik. Sudah sekarang alhamdulillah OTG semua. Baik, mudah-mudahan berangsur membaik juga, meskipun ini sangat disayangkan. Saya ingin komentar Ya, dulu sangat dari disayangkan. Pak Guru ini, Pak Satriawan Salim. Pak Satriawan, bagaimana Anda menilai ini? Ya, terima kasih Mas Aiman. Kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru mencatat sejak yang Januari ya, kita yang baru saja Januari 2021 ini sudah banyak yang terjadi di sekolah, klaster sekolah ya kita menyebutnya. Dalam catatan kami P2G nasional itu misalnya di bulan Maret terjadi 56 guru dan siswa ya positif di salah satu SMA ya di Kabupaten Muaro, Jambi. Kemudian 30 orang siswa di SMK Pertanian di Kabupaten Batanghari, masih Jambi. Juga ada terjadi di Padang Panjang, SMA Negeri, dan yang terbaru juga di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Lalu di Batam ya, di SDN 4, kemudian SMPN 1 Belakang Padam, Kota Batam. Lalu di Kota Padang juga terjadi perguruan Arisala. Kemudian di Kalimantan Barat ya 73 guru, di Kota Tasikmalaya, SMK Negeri SPP Kecamatan Taman Sari ada 20 guru dan siswa. Lalu di Kota Bandung ya 16 siswa,
SMA T Krida Nusantara, kemudian di Batang. Ini Jawa udah tatap Tengah, muka semua ini? Ini beberapa kasusnya terjadi setelah tatap muka. Kemudian di Tatap muka uji coba Bogor, berarti ya, karena kan belum diberlakukan tatap muka secara nasional. tapi kan sudah uji coba, Betul. Mas Aiman. Uji coba itu sudah dilakukan sejak Januari, Mas. Betul, Rata-rata hampir semua provinsi di Indonesia itu sudah memulai uji coba tatap muka. Jadi berdasarkan data maupun dari P2G, Perhimpunan Pendidik dan Guru Seluruh Indonesia ini, ada berapa dari hasil uji coba sekolah tatap muka sejak Januari yang tertular positif corona? Ya memang kalau dari ukurannya persentase, ya kami mencatat berapa tadi itu ya, ada sekitar 10 kabupaten kota. Tetapi kembali ke yang tadi, kita memang tidak bisa melihat persentase, oh ini kecil gitu kan. Berapa persentasenya? Ya sekitar, Total? kalau catatan dari kami tadi ada 10 kota kabupaten ya, yang sekolah di dalam kota kabupaten itu menjadi klaster setelah tatap muka. Angkanya? Angkanya kami melihat di angka, ya ini datanya yang 10 tadi itu Mas, jadi sangat kecil kalau diukur dari jumlah siswa. Di bawah kan 5%? 60 juta. Ya memang, ya sekitar di bawah 5%. Kalau dari persentase ya dibanding jumlah guru itu 3,2 juta Mas Aiman, siswa itu sekitar 55 juta gitu. Ya, artinya memang sangat kecil sekali. Meskipun juga kemudian tertular atau tidak tertular ini terkait juga dengan kedisiplinan yang bersangkutan, betul ya, Pak Salim? Betul, kami menemukan sekitar bulan April lalu kami meminta laporan dari P2G dari Papua sampai Aceh, Mas Aiman. Rata-rata laporan dari guru-guru di P2G itu setiap provinsi yang sudah melakukan uji coba tatap muka itu terjadi pelanggaran prokes. Misalnya gitu ya, temuannya misalnya di Bukit Tinggi, kemudian di Padang Panjang, di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Yang paling umum adalah contohnya masker ditaruh di dagu, kemudian tidak ada jaga jarak ketika naik angkutan umum. Karena tidak ada yang mengawasi memang di angkutan umum itu. Kemudian anak bergerombolan gitu kan, kumpul bareng, pulang dari sekolah, nongkrong bareng. Dan itu lumrah ternyata di daerah, Mas Aiman. Kecuali kota-kota besar mungkin lebih disiplin. Tidak juga. Fenomena ada terjadi kerumunan, kemudian anak-anak naruh di dagu, maskernya juga terjadi di kota-kota juga. Oke, tapi kemudian ini soal protokol kesehatan. Ada pula misalnya tadi seperti kasus di Pekalongan yang sudah ada gejala tapi nekat tetap masuk, akhirnya menularkan puluhan yang lain. Ya, ini saya rasa ada persoalan terkait informasi ya. Mas Aiman, yang pertama kami tentu berempati kepada kawan-kawan guru di sana yang 37 ini ya. Tapi yang kedua, ada alasan Mas terkait TPP tadi, tunjangan tadi. Jadi ini mesti disampaikan utuh informasi dari dinas provinsi misalnya, karena SMA itu di bawah provinsi, SD SMP di bawah kota kabupaten. Diinformasikan bahwa guru yang sakit atau ada gejala COVID gitu kan, ya mestinya di rumah mengajar secara PJJ dan dengan jaminan tunjangannya tidak dihentikan atau tidak dikurangi. Jadi wajar guru ada kekhawatiran seperti itu gitu loh. Cukup bijaksana, apakah mungkin itu dilakukan? Dan bagaimana kemudian, ya saya harus katakan juga kita berempati terhadap mereka yang sakit, meskipun tentu ada reward dan punishment bagi mereka yang kemudian melanggar. Bagaimana dengan hal ini? Saya akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, masukan yang penting Pak, bagaimana kemudian ketika ada guru yang punya gejala, tapi kemudian dia nggak mau kehilangan, karena kita tahu tunjangannya 30.000, bahkan saya mendengar ada yang 100.000 rupiah per hari. Tentu ini sayang kalau seandainya, dia merasa sayang kalau seandainya dia nggak masuk. Nah, apakah kemudian kalau ia punya gejala, lalu kemudian ia berada di rumah, melakukan sekolah tanpa tatap muka, pembelajaran jarak jauh, tetap diberikan tunjangannya, sehingga tidak ada alasan anosmia, ada gejala, nekat tetap masuk, karena nggak mau kehilangan tunjangan? Ya, sebetulnya Mas Aiman, ini kan untuk kasus di SMA 4 ini kan bukan berangkat karena untuk mengajar ya, dalam arti karena di situ tatap muka sudah selesai. Betul. Tapi bagaimana tanggung jawab dia untuk absensi seperti itu saja. Ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, kasus di SMA Negeri 4 ini, bagaimana tentang sistem, terutama tentang sistem absensi dan pemberian TPP itu
untuk kita evaluasi. Mungkin dari sini kita evaluasi karena bentuk evaluasi itu kan mungkin tidak semuanya bisa clear langsung. Ada kasus by kasus ini juga Kan bisa WFH jadi misalnya bahan Pak, evaluasi. ia datang tetap absen misalnya, maksudnya nggak datang, ia tidak datang tapi kemudian tetap absen secara online, tetap mengerjakan dari rumah karena mungkin sudah ada gejala nih meskipun belum tahu apakah COVID atau tidak karena belum tes. Iya. Tapi dia sudah antisipasi dan nggak ada kekhawatiran bagi dirinya akan kehilangan tunjangan karena tunjangannya tetap akan dibayarkan walaupun bekerja dari rumah karena punya gejala. Iya, harusnya memang yang dilakukan itu oleh guru tersebut, tetapi kita juga sebetulnya menyayangkan. Nah, untung juga kepala sekolah ini juga langsung tanggap karena melihat ada guru yang gejala tidak enak, langsung disuruh tes swab dan alhamdulillah guru itu langsung mau ke rumah sakit dan ya akhirnya bisa kita antisipasi sejak dini lah. Oke, Pak, kewenangan tunjangan tetap dibayarkan bagi guru yang masuk atau tidak masuk, apakah di Pemkot atau di Pemprov atau di mana, Pak? Iya, ini kewenangan provinsi kalau SMA ya. Oke, Kalau artinya Anda SMP, mengatakan bahwa wali kota tidak bisa menentukan apakah tunjangan tetap dibayarkan atau tidak. Jadi harus, ini Gubernur Jawa Tengah berarti Pak Ganjar Pranowo ya? Iya, Pak Ganjar. Iya. Oke, sudah koordinasi soal ini ke Pak Ganjar? Sudah, alhamdulillah kemarin jadi Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Gubernur juga sudah langsung ninjau ke Kota Pekalongan, terutama untuk kasus SMA 4 ini kita jelaskan juga bahwa kekhawatiran beliau-beliau ini kan kasus pembelajaran tatap muka dan anak-anak didik nanti bagaimana. Tapi alhamdulillah anak didik aman, terus keluarga mereka juga sudah kita tracking aman, tetangga mereka yang kita tes secara acak pun alhamdulillah. Justru itu saya akan mengatakan begitu Pak, bahwa ini kan kita bicara ke depan, sekolah tatap muka nanti. Kalau tunjangannya terancam tidak dibayarkan karena ia punya gejala tapi ia merasa masih kuat, jangan-jangan tetap nekat masuk dan nularkan ke siswa yang lain, kan begitu? Ya, enggak. Kalau kita ke depan kita akan perketat ya untuk guru-guru yang mengalami gejala dan ini mudah-mudahan juga tidak mempengaruhi target Kota Pekalongan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Oke, Pak Satriawan, ada nasihat untuk ini, ada pesan untuk ini, karena kita bicara soal tunjangan ini tunjangan yang cukup besar, 30.000 sampai 100.000 rupiah per hari. Ya, kami sebagai guru ya 3,2 juta, walaupun nanti pandangan P2G adalah Juli itu tidak bisa dipaksakan serentak, apalagi Pak Presiden sudah menyampaikan 6 poin kan, tidak bisa sekolah dibuka kalau vaksin gurunya belum tuntas. Nah, jadi saya rasa tetap nanti tidak bisa dipaksakan serentak, adapun sekolah-sekolah yang bisa dibuka karena memenuhi syarat-syarat tadi, maka kami meminta kepastian dari kepala-kepala daerah ya, sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK, Pak Wali Kota mengurusi SD, SMP. Kemudian Pak Gubernur mengurusi SMA, SMK, dan SLB. Nah, harus ada semacam apakah keputusan Gubernur, keputusan Wali Kota Bupati, atau surat edaran terkait dengan tunjangan tadi. Sehingga guru-guru kita itu, karena ada tanggung jawab di situ kan, dan yang kedua tentu harapannya mereka tetap mendapatkan tunjangan gitu, even mereka sakit. Nah, kalau sudah ada kepastian melalui surat edaran atau keputusan kepala daerah tadi, yang menjamin bahwa guru-guru yang terkena COVID atau ada gejala COVID yang sakit tetap mengajar PJJ dari rumah memberikan pelayanan, tetap diberikan tunjangan. Saya rasa akan clear. Tapi ini kan selama ini tidak ada. Fakta guru sakit kemudian memaksakan masuk ke sekolah itu sebenarnya banyak, Mas. Baik. Saya langsung ke Pak Wali Kota. Pak Usman, akan diperjuangkan soal tunjangan ini, Pak. Mereka yang sakit tapi tetap bisa mengerjakan tugas dari rumah misalnya, tetap ada KPI yang bisa mereka kerjakan dari rumah, tetap diberikan tunjangan? Iya, harus sudah kita koordinasikan dengan Pak Gubernur kemarin waktu beliau datang ke Pekalongan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar? Pak Ganjar juga sebetulnya menyayangkan itu ya, menyayangkan dalam arti guru yang sudah tidak enak badan, merasakan gejala tetapi tetap memaksakan. Ini kan jadi bahan evaluasi juga di provinsi. Mudah-mudahan juga ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran tatap muka di kota-kota lain juga. Ini menjadi pembelajaran penting menurut saya untuk kasus SMA Negeri 4 Pekalongan ini. Oke, soal reward and punishment Pak, adakah kemudian peringatan yang disampaikan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak disiplin atau guru yang tidak disiplin terkait ini? Ya,
tetap kita lakukan evaluasi. Lockdown itu sudah pasti di SMA 4 itu sendiri, dan alhamdulillah SMA 4 ini sebetulnya masih ada pertukaran pelajar. Jadi kita SMA Negeri 4 ini ada 2 pelajar dari Papua. Ya, mereka juga tinggalnya di asrama SMA 4, tapi alhamdulillah semua trackingnya aman. Nah, ini untuk peringatan, kita masih melakukan peringatan keras saja baik terhadap guru maupun sekolah. Sebetulnya yang kita sayangkan juga Mas Aiman, bahwa SMA Negeri 4 itu sebetulnya sebagai SMA percontohan untuk bagaimana melakukan uji coba percontohan untuk protokol kesehatan. Ya, itu yang kita sayangkan, kenapa SMA 4 justru yang menjadi SMA percontohan. Protokol kesehatannya sudah bagus, disiplin semua. Tapi ternyata ada satu guru yang nggak mau kehilangan tunjangan, udah ada gejala tetap masuk. Itu masalahnya begitu Pak? Iya, untuk percontohan protokol kesehatan, tapi justru SMA Negeri 4 sendiri yang kecolongan. Ya, baik. Ini pelajaran bukan hanya untuk Pekalongan, bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi untuk seluruh Indonesia yang kemudian juga bisa disuarakan terkait dengan tunjangan tadi yang mungkin saja terjadi, tapi juga mereka, para guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, tidak kehilangan tunjangan akibat mereka yang kemudian juga harus berada di rumah karena ada gejala. Meskipun gejalanya mungkin ringan, kan nggak ada yang tahu. Sebelum tes tidak ada yang tahu, tapi kemudian mereka sebaiknya tetap tidak berangkat ke sekolah untuk menularkan yang lain. Dan guru-guru itu juga sudah divaksin, Mas Aiman. Sudah divaksin, betul. Meskipun vaksin tidak menjamin tidak untuk terkena. Kita mengajukan nanti untuk pembelajaran itu adalah murid-murid juga harus sudah vaksin untuk nanti. Baik. Terakhir Pak Wali Kota, apa yang bisa disampaikan kepada warga Anda, warga Pekalongan, menjelang sekolah tatap muka nanti? Ya, tetap kita lakukan persiapan sematang-matangnya, termasuk itu tadi instruksi dari Mendikbud bahwa harus 25% dan berangkat hanya 2 jam. Jadi kita nanti akan shift gitu ya, bergilir. Jadi ada murid itu yang berangkat pagi, siang itu dua shift ya. Dan guru-guru juga sudah kita sampaikan bahwa mereka siap untuk misalkan sistem pembelajaran seperti itu. Jadi akhirnya jam mereka juga lebih lama, pagi sampai siang, bisa mungkin sampai sore. Tetapi memang untuk kebaikan bersama, untuk protokol kesehatan, ya itu harus dilakukan dan guru-guru itu juga harus siap. Baik, terakhir Mas Satriawan, pesan untuk menjelang sekolah tatap muka. Ya, bagi kami P2G tetap bahwa tidak bisa dilakukan serentak, karena menurut pernyataan Presiden dan Menkes ada 6 poin yang mesti dipahami oleh daerah. Pertama adalah sekolah yang siap untuk dibuka hanya 2 hari, kemudian 2 jam. Kemudian yang ketiga, guru harus divaksin terlebih dahulu, walaupun sampai akhir Mei kemarin, awal Juni kan baru sampai 1 juta guru divaksin. Belum 1 juta gitu ya, 1 juta kurang sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah ada izin dari orang tua. Oleh karena itu kami meminta kepada daerah-daerah ketika melakukan uji coba, seperti DKI sekarang melakukan uji coba tahapan kedua, itu betul-betul selektif. DKI uji coba tahapan pertama hanya meloloskan 85 sekolah, Mas Aiman, lalu mengundurkan diri jadi 83. Sekarang hanya sekitar 240-an gitu. Padahal sekolah di DKI itu ada sekitar 1.000 kurang lebih. Artinya betul-betul selektif, betul-betul berdasarkan kesiapan sekolah dan tuntasnya vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan, dan terakhir izin dari orang tua. Kalau ini sudah diperhatikan baik-baik, saya rasa bisa memang dibuka untuk daerah-daerah yang tertentu yang sudah memenuhi syarat tadi. Baik, terima kasih. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriawan Salim dan juga Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid. Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Satriawan. Salam sehat selalu.